Haleluya. Dan sudah perhatikan ayat yang ke-6, Musa berkata demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk membawa rumah tangga kita masuk dalam rencana Tuhan adalah setiap bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rumah tangga bersedia menjadi guru utama. Haleluya. Katakan pada samping kiri kanan, kau bersedia jadi guru utama. Haleluya. Dan seringkali kita berpikir bahwa yang disebut guru itu adalah mereka yang ada di kelas, di depan kelas, di sekolah, dan mereka harus dinobatkan, diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri, dan kemudian dia mengabdi di satu lembaga pendidikan, satuan pendidikan, entah itu PAUD, SD, ataupun sampai pada perguruan tinggi. Mungkin saja mereka itu yang disebut dengan guru. Sementara kita yang lain hanya ibu-ibu saja, ibu-ibu rumah tangga biasa saja, dan kita tidak bikin apa-apa. Tapi dengar baik-baik, Alkitab mengangkat Anda menjadi guru utama. Saudara tidak diangkat oleh siapapun. Mungkin saja pemerintah tidak mengangkat saudara, dan seorang siapapun tidak mengangkat saudara. Tapi dengar baik-baik, Alkitab mengangkat engkau menjadi guru utama mereka. Jadi soal mengasihi Tuhan, Allah yang disembah, Musa berkata setiap orang wajib mengajarkannya. Karena itu saudara terkasih, mulai hari ini setiap orang melihat dirinya sebagai guru, ibu guru dan bapak guru. Sapa orang-orang di samping kiri kanan, kalau dia laki-laki katakan Shalom Pak Guru, Shalom Ibu Guru. Haleluya. Ada yang berasa, aduh tidak bisa, saya tidak sekolah. Itu kata saudara. Tapi Tuhan berkata engkau itu seorang guru. Nah, saya percaya kalau Tuhan tidak mengangkat para pria bangsa Israel untuk menjadi guru utama bagi rumah tangganya, tidak mungkin Musa menyuruh mereka yang mengajar. Di bagian ini Musa tidak berkata begini, kamu harus dengarkan para imam, kamu harus dengarkan apa yang diajarkan oleh para nabi. Tapi dia berkata ajarkan itu berulang kali. Artinya tugas guru itu bukan hanya tugas nabi dan imam, tetapi untuk mengajar dalam keluarga, Musa menugaskan setiap bapak-bapak dan setiap ibu-ibu dalam keluarga. Karena itu bagian yang ketiga yang harus kita lakukan untuk membawa rumah tangga kita masuk dalam rencana Allah adalah setiap orang bersedia menjadi pengajar utama bagi anak-anak dalam rumah tangga. Jangan percayakan pengajaran tentang kasih kepada Allah itu kepada orang lain. Itu tugas utama Anda dalam keluarga. Haleluya. Jangan bilang anak-anak pergi ke gereja, nanti Bapak Gembala khotbah kamu diajar. No, saya orang kedua, Bapak dan Ibu adalah orang pertama dalam keluarga kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Perhatikan, Alkitab berkata mengajar secara rutin, terus menerus, dan bertahap sesuai tingkat usia. Ayat ini berkata seperti ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Nah, dua kata ini mengandung pengertian seperti kalau sesuatu diulang berulang kali, artinya ada level umur. Kita ngomong dari usia yang satu kepada usia yang lain, dari sejak anak lahir sampai dia lepas dari tanggung jawab kita karena dia harus masuk pada rumah tangga, dan dia akan bangun keluarganya sendiri, dan dia akan bertugas lagi sebagai guru berikut bagi anak-anak. Jadi tugas kita lakukan sejak anak lahir sampai dia membangun rumah tangga. Maka saudara adalah guru bagi dia selama ada di rumah. Amin. Berulang-ulang dan bertahap sesuai dengan tingkat usia. Haleluya. Saudara bersedia? Kita bergerak bersama-sama. Nah, karena saya tahu bahwa ini kelemahan, salah satu kelemahan terbesar
dalam setiap keluarga adalah mengabaikan anak melewati tahapan-tahapan usia. Akibatnya pada usia tertentu kita mau berkata begini, kau harus mengasihi Tuhan, kau harus rajin sembahyang, sementara ada rentang umur yang sudah kita lewati. Ada rentang waktu yang sudah kita lewatkan tanpa peletakan dasar yang baik di hati anak. Firman Tuhan berkata begini, didiklah anak muda itu sesuai jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari salah itu. Pertanyaannya, siapa peletak dasar yang benar? Siapa yang mengajarkan anak sesuai jalan yang patut baginya? Siapa yang meletakkan dasar ini? Halo? Siapa yang meletakkan dasar ini? Orang tua. Bapak Gembala itu nomor 2 yang melanjutkan. Haleluya. Paulus berkata begini, aku sebagai ahli bangunan, aku meletakkan dasar, dan orang lain akan membangun di atasnya. Karenanya tugas ini tidak bisa kita offer saja begitu kepada orang lain. Kita lebih dulu meletakkan dasar. Amin. Katakan pada samping kiri kanan, engkau peletak dasar dalam dasar. Letakkan dulu dasar, baru suruh hamba-hamba Tuhan membangun di atas dasar yang ada. Nah, karenanya beberapa waktu lalu saya bilang kepada jemaat, mestinya ketika seorang anak datang di gereja dan mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala, dia akan bilang gini, oh ini kan sudah pernah Bapak ajarkan kepada saya di rumah. Jadi khotbah Bapak Gembala itu cuma konfirmasi tentang kebenaran itu, tapi sudah lebih dulu diajarkan oleh bapaknya di rumah. Jadi khotbah Bapak Gembala itu cuma meneguhkan apa yang sudah diajarkan. Haleluya. Jangan sampai ketika anak mendengar Bapak Gembala khotbah dia bilang, aduh yang ini Bapak belum pernah ajar, saya baru dengar hari ini. Mestinya anak bilang gini, ini kan mama sudah ajar. Betul ya mama ya apa yang mama ajarkan selama ini betul, Bapak Gembala juga bilang. Jadinya anak punya pemahaman yang lengkap, yang komprehensif tentang pengajaran Anda. Jadi apa yang saya sampaikan itu meneguhkan apa yang kau sudah ajarkan di rumah. Ini yang disebut pengajaran berkesinambungan. Bapak Ibu meletakkan dasarnya, saya bangun, saya poles itu. Anak punya gambar diri yang pasti. Amin. Kalau tidak nanti dia samar-samar. Ada begitu banyak anak bertumbuh dengan ketidakpastian. Di rumah abu-abu. Akhirnya tidak ada sesuatu yang perlu dicontoh. Haleluya.